Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jamaah salat subuh yang berbahagia rahimana wa rahmakumullah. Al-i'tisamu bil mutaba'ati najatun. Berpegang teguh dengan mengikuti, meneladani Rasulullah SAW dijamin selamat. Takaffalallahu ta'ala liman tamassaka bil kitabi alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Faqala ta'ala faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Toha ayat 123. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa yang mau berpegang teguh dengan kitab Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, pasti dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia ini dan tidak akan celaka di dalam kehidupan akhirat. Allah katakan dalam ayatnya, maka siapa yang mau mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Toha ayat 123. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah mengatakan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ajarallahu tabi'al Qur'an min ayyadilla fid dunya aw yashqa fala yadillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Allah akan melindungi, Allah akan menolong orang-orang yang mereka mau mengikuti Al-Quran atau juga mengikuti As-Sunnah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, yakni untuk tidak tersesat dalam kehidupan dunia atau merugi. Maka betul-betul Allah menjamin, menolong orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di dalam kehidupan akhirat. Ini Ibnu Abbas ketika menafsiri ayat tadi, surah Taha ayat 123. Akhrajahu kama fid Durrul Mansur, jilid yang kelima halaman 607. Al-Faryabi wa Sa'id bin Mansur wa Ibnu Abi Syaibah wa Abdi bin Humaid wa Muhammad bin Nasr wa Ibnu Al-Mundhir wa Ibnu Abi Hatim dan Hakim wa sahahu Al-Baihaqi dan mensahihkan Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Wa fi riwayatin qala, dalam riwayat ia mengatakan, man ta'allama kitaballah, barang siapa yang mempelajari kitab Allah Al-Quran, summa ittaba'a ma fi, kemudian mengamalkan atau ittiba di dalam apa yang ada di dalam Al-Quran, hadallahu minad dalal, Allah akan berikan bimbingan, petunjuk, pertolongan untuk tidak tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Wa waqahu yaumal hisab su'al hisab, dan Allah pun nanti akan menjaga orang tersebut pada hari dihisabnya seluruh manusia dari hisab yang jelek. Ini diriwayatkan oleh Razin sebagaimana dalam Mishkatul Misbah halaman 67 jilid yang pertama.
Wa amara ta'ala bil i'tasamihi faqala, dan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang teguh yakni dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Faqala, Allah katakan dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaknya kalian yakni berpegang teguhlah dengan kitab Allah semuanya dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Ali Imran ayat 103. Wa akhraja Ad-Darimi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bahwasanya ia mengatakan, inna hadzal Qur'an hablullah, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah yakni hubungan vertikal dengan Allah, wan nur, dan juga cahaya, wasyifa, dan juga obat, an-nafi, yang sangat bermanfaat, ismatun liman tamassaka bih wa najatun liman ittaba'ahu, yang akan yakni menolong atau melindungi bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dan akan menyelamatkan bagi orang-orang yang betul-betul yakni ittiba, mengikuti nabinya. Qala Al-Qurmani ala qaulihi ta'ala, mengatakan Al-Qurmani yakni terhadap firman Allah Ta'ala tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, dalam surah Ali Imran ayat 103. Al-muradu bil habli, maka yang dimaksud al-habl yakni tali Allah di sini Alkitab was sunnah ala sabil isti'arah, adalah yang dimaksud kitab Al-Quran dan as-sunnah nabawiyah, sunnah nabinya. Wal jami' kaunuhuma sababan lil maksud alladhi huwa ats-tsawab kama anna al-habla sababan lil maksud min as-saqyi wa nahwi. Jadi di sini terkandung pada Al-Quran dan As-Sunnah yakni adanya sebab, yakni yang akan mengantarkan apa yang diinginkan dari manusia ini, yakni mendapatkan balasan atau pahala. Jadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah pasti yakni balasannya, pahalanya insya Allah dijamin untuk yakni selamat, yakni di dunia tidak tersesat, dan di akhirat yakni betul-betul dihisab dengan mudah dan diselamatkan menjadi orang yang bahagia. Waqad ta'aqqaba dhalikal alamah ali al-qari faqala al-masyhur anna al-murada bihablillah wal Qur'an kama warada fi ba'dil ahadits wal i'tisamu bihimul mustalzim bis sunnah liqauli ta'ala wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, Al-Hasyr ayat 7. Dan sungguh yakni al-alamah ali al-qari di sini yakni berkomentar dengan ucapannya, maka yang paling masyhur bahwasannya maksud dengan hablullah yakni huwa Al-Quran. Jadi hablullah yakni tali Allah di sini adalah hubungan vertikal dengan Allah adalah Al-Quran. Sebagaimana juga ini yakni telah ada yakni dalam sebagian hadis-hadis Rasul dijelaskan, dan berpegang teguh dengan Al-Quran maka otomatis dia juga akan yakni ittiba, mengikuti sunnah. Jadi orang yang betul-betul yakni dia memahami Al-Quran dan mengamalkannya, maka otomatis dia ini akan berpegang teguh dengan sunnah nabinya. Sebagaimana Allah katakan tadi dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhuduh, apa yang dibawa oleh Rasul
untuk kalian, maka ambillah, amalkanlah. Wa manahakum anhu fandahu, dan apa yang dilarang yakni oleh Rasul pada kalian, maka tinggalkanlah. Ini dalil bahwasannya kalau orang yang betul-betul dia memegang Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka dia akan ittiba kepada nabinya, mengamalkan Rasul, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Jabir fi sifat haji an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga dibawakan hadis Jabir dalam yakni keterangannya sifat dari haji Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi mengatakan, wa inni qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi kitabullah rawi Muslim. Dan sesungguhnya aku ini betul-betul meninggalkan untuk kalian hai manusia sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelah yakni berpegang dengan setelah kalian berpegang dengan hal tersebut, yakni ketika kalian betul-betul berlindung dengan perkara tadi yang saya sebutkan, yakni kitabullah, yakni kitabnya Allah. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi pada hadis Jabir di sini, yakni bahwasanya Nabi SAW memberitahukan kalau betul-betul yakni Rasulullah meninggalkan pada umatnya ini suatu perkara ini kalau dipegang betul-betul yakni akan menyelamatkan, tidak akan tersesat orang itu. Ini apa? Kitabullah, ini Al-Quran ya. Hadis ini riwayat Muslim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini telah mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, semoga Allah taala merahmatinya. Qa'idatun nafi'atun fi wujubil i'tisam bi risalah wa bayanu anna syahada wal hadiya fi mutabadar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna ad-dalal wal wasyaqa fi mukhalafatihi wa anna kulla syarrin fil alam mukhtasun bil abdi fasababuhu mukhalafatar Rasul awil jahlu bima ja'a bihi wa anna syahadatal ibad fi ma'ashihim wa ma'adihim bi ittiba'i risalah. Jadi kaidah yang paling sangat menguntungkan dan betul-betul membawa yakni faedah yang sangat besar bagi manusia adalah ketika yakni kaidah itu dipegang betul, yakni wajibnya manusia untuk berpegang teguh dengan risalah, yakni risalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan menjelaskan juga bahwasannya kebahagiaan dan bimbingan yang sangat yakni menyelamatkan ketika manusia itu mau mengikuti Rasulullah SAW, dan bahwasannya kesesatan dan pangkal yakni kecelakaan ketika seorang itu tidak mau mengikuti Rasul atau menyelisih Rasulullah SAW. Dan segala kejelekan, keburukan di dalam kehidupan dunia ini, yakni karena sebab hamba atau manusia itu tidak mau mengikuti Rasul, atau karena dia yakni tidak mau belajar, yakni dengan apa yang ada di dalam sunnah nabinya. Dan bahwasannya kebahagiaan seorang itu di dalam kehidupannya baik di dunia ataupun nanti yakni di hari kiamat, yakni pangkal kebahagiaannya adalah kalau mau ittiba kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti Rasulullah SAW. Wa risalah daruriyatun lil ibad la budda lahum minha. Maka risalah yang itu Al-Quran ataupun yang dibawa Rasul yakni As-Sunnah, ini betul-betul yakni suatu yakni hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi manusia ini
tidak bisa lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Labuddalahu minha, maka harus manusia ini kalau ingin betul-betul selamat dan bahagia harus mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti Rasulullah. Wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai', dan kebutuhan manusia ini terhadap Al-Quran dan As-Sunnah melebihi dari kebutuhan segala-galanya. Entah itu kebutuhan kepada minum, makan ataupun yang lainnya. Ini jauh dibandingkan dia butuhnya daripada mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi manusia ini terhadap Al-Quran dan As-Sunnah jauh lebih penting kebutuhannya dibanding hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya, memenuhi perut dan farjinya, karena kebaikan manusia ini dalam kehidupan akan mengalami kebaikan dan kebaikan, kejayaan dan kejayaan kalau dia betul-betul mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Warisalah ruhul alam wa nuruhu wa hayatuhu, maka jelaslah risalah dari Al-Quran As-Sunnah ini merupakan rohul alam, motorik alam ini, penggerak kehidupan ini, wa nuruhu, dan cahaya dari alam ini dan kehidupan bagi makhluknya. Fa ayyu salah lil alam idza adamur ruh wal hayat wan nur, maka bagaimana kehidupan alam ini, kehidupan dunia ini akan menjadi baik, akan menjadi jaya, akan menjadi makmur, kemahripah lo jinawi tata tentrem ing raharjo, kalau enggak adanya roh dari ar-risalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan adanya kehidupan ini tadi dengan adanya dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, demikian juga menjadi cahaya bagi kehidupan manusia. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.